juga hidup dan kita wajib untuk saling menghargai. Sebelum berangkat, mari kita berdoa agar kita berangkat dan turun di nanti diberikan keberkahan di perjalanan dan keselamatan. Doa. Lagi apa? Lagi ya. Jangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pendakian pertama untuk channel pendaki online. Jadi kita ceritanya ngawal gadis petualang pendakian ekspedisinya. Semoga aja aman. Efek libur puasa, jadinya baru naik sedikit langsung ngap. Baru berangkat udah treknya nanjak guys, gila putihnya gigiku. Ternyata saya kalau senyum jelek ya, lebar. Baru nyadar saya karena baru masuk kamera. Enggak, kalau kamu senyumnya bagus, bikin diabetes. Baru di ketinggian 980-an udah ngap karena ini bawaannya berat banget. Kelas 2 gimana, masih sanggup? Ayo, bentar lagi kok. Nyampe background. Kenapa disebut background? Karena spot untuk foto-foto bagus banget. Oh iya. Ya, baik, maksudnya background itu backgroundnya bagus loh. Ini disebut background. Ke arah sana. Hah? Ke arah sana. Backgroundnya di mana? Oh, di atas itu tuh nanti. Ada spot untuk campground sekaligus background. Ini yang jalur enaknya aja mantep. Istirahat dulu. Kirain enak dan lama itu karena benar-benar datar. Nggak taunya lebih spesial dari Tanggamus. Jauh, Tanggamus jauh banget untuk ekstrim jalurnya. Kita baru nyampe campgroundnya. Tadi sini disebut dengan camp background karena ini backgroundnya pintu rimba. Nah, pintu rimba. Di sini untuk campgroundnya. Dan dia kelelahan guys, karena memang ini full tanjakan. Mancok banget. Ada banget. Bener-bener belum ada bonusnya. Dia belum dapat bonus di sini. Dan ini aja rute yang paling gampang, karena kalau mau rute yang ekstrim lagi tuh via Hujung. Itu rutenya lebih cepat tapi benar-benar ekstrim, nggak disarankan untuk yang baru-baru naik. Oke guys, kita lanjut. Tadi istirahatnya agak lama karena posisinya memang kalau udah masuk pintu rimba sampai ke zona merah itu kita dilarang untuk istirahat. Karena ya adalah hal yang membuat di lokasi itu dilarang untuk istirahat. Karena kalau yang belum pernah kesini mungkin nggak tahu, tapi kalau udah sering kesini tahu. Dan itu kondisinya di depan ini kabutnya lumayan tebal nih, bisa dilihat, bisa
jalurnya mantap. Capek kah? Ini bener, pokoknya dibanding gunung-gunung yang lain berkesan banget karena jalurnya, karena ini habis hujan jadi super licin dan carrier-nya tuh berat banget. Sampai tertinggal dengan rombongan. Rombongannya udah di depan, udah jauh, kita masih nih. Pertama karena kita sambil ngevlog, jadi ya kalau yang biasa ngevlog pasti tahu lah kalau di jalur kebanyakan berhenti, bukan istirahat tapi berhenti ambil gambar, karena memang tujuan ke gunungnya juga untuk bikin konten, bukan cuma sekedar wisata alam aja. Cuman sampai sekarang belum dapat bonus, jalurnya luar biasa, padahal jalur Bahu ini terkenal yang paling mudah lah, paling landai, paling ibaratnya nggak terlalu ekstrim seperti jalur Hujung. Tapi memang kalau yang belum biasa, ini karena kita riset sebulan setengah puasa lebaran kemarin, riset libur, jadi tenaganya pengaturan pabrik lagi. Jadi ya agak ngap juga karena belum pemanasan. Kalau pendaki gunung pasti tahu kalau lama libur terus ngedaki ya pasti lumayan kerasa, mana tanjakannya lumayan juga. Tapi ya inilah keseruannya, jadi walaupun capek, walaupun jauh perjalanannya dinikmatin karena memang hobi. Kita istirahat dulu sebentar karena di depan ini udah nggak bisa istirahat, harus terus saja karena ada red zone ya. Nanti diceritakan di video selanjutnya aja, karena Gunung Pesagi ini memang terkenal dengan apanya, nanti kita ceritakan. Kita gali ke narasumbernya langsung atau ke juru kuncinya, nanti kita beritahu ke kawan-kawan sahabat Gerstualang yang pengen daki ke sini, jadi ada referensinya lah, jadi supaya tahu dulu karakter gunungnya, apa-apa aja mitosnya, supaya aman lah. Ini ciri khas gunung di Sumatera, guys. Ada yang tahu ini apa? Nah, dia itu kayak indera penciuman itu tahu kita duduk di sini tuh ngarahnya langsung ngarah ke sini tuh, ngebut banget dia tuh. Sekecil ini nanti kalau udah gigit bisa segede jempol kaki tuh, tahu dia ngarah mau ke kaki tuh, tahu dia ngebut dia. Ya inilah yang jadi pertanyaan kita, nggak mau jahat dari itu, lebih baik kita terang-terang. Jadi yang adoy sebenarnya pengen bantu pas deket aja. Iya sih. Apa kita kelas apanya nih? Apa kau bang? Kenapa apa abang ini? Kayak siapa yang pakai nikab itu siapa? Apa? Siapa namanya? Kari. Kenapa video apa tuh? Nggak record. Oksigennya mulai berkurang, jadi nguap mulai karena udah tinggi 1800-an. Perjalanan dari bawah trek mulai jam 8.20. Sekarang jam 2.20. Sekarang jam 2.20. 6 jam. Udah sekitar 6 jam. Belum nyampe pos 2. Terus kita belum sampai pos 2. Belum sampai hutan lumut juga. Semoga aja nggak kemalaman ya. Ternyata di sini pacetnya banyak, cuman nggak sebanyak Gunung Betung, jadi masih ada
masih bisa buat istirahat. Semua jalur masih bisa untuk istirahat, cuman yang diwanti-wanti sama Pak Slamet di parkiran itu adalah cuma zona merah itu doang. Kebetulan zona merahnya landai, terus banyak pacet. Jadi kalau misalkan banyak pacet kan kita nggak mau untuk berhenti ya. Jadi tetap labas terus sampai di sini. Ini banyak istirahat karena beban tas Babe itu berat banget. Kalau aku sih masih enteng karena tasnya dibawain kan. Jadi istirahat karena biar Babenya nggak terlalu kecapean. Jadi kalau misalkan kecapean takutnya pusing jadi hipo. Garis petualang mantap. Oke, ini di jam 14.20. Estimasi sejam, udah sejam setengah belum nyampe. Kita belum menemukan titik terang di manakah pos 2-nya. Tapi ini udah di lokasi yang dibilang kanan kirinya itu jurang. Dan sini kita ditemenin banyak burung loh. Burungnya banyak banget. Tuh. Kanan kirinya udah ditutupin kabut. Dan kanan kirinya udah benar-benar jurang. Yang katanya Pak Slamet itu jurangnya yang nggak berujung. Karena emang nggak kelihatan bawahnya tuh. Karena beneran nggak berujung. Nggak kelihatan titik dasarnya di mana. Tapi di sini vegetasi hutannya masih lebat banget. Sama kayak di Tanggamus sama Betung. Yang paling enak ini tidur di trek. Alhamdulillah. Gimana bang? Ya, mukanya banget. Pemandangan. Sayang kabutnya sih ya. Iya bener. Kalau Ini nggak hutan ada- lumutnya bagus banget, Be. Kalau nggak ada kabut, mungkin bagus. Berat tas Babe sama. Beda. Saya ini kan depan belakang loh, ini depannya aja udah hampir 3 kiloan. Babe selalu mengutamakan keselamatan aku. Jadi sebisa mungkin aku dulu, kalau aku udah sampai atas baru Babe. Padahal kondisinya hujan, tapi harus tetap semangat. View-nya, wow.
Yang di Cadas Pangeran. Kencang minum. Bener. Iya gila bisa makan banyak nih deh. Ada mesin jahit aku cok. Aduh, tenang deh. Coba tenggorokan. Ketutup kabut sih view-nya. Air Padahal aslinya cakep. Drone. turun nih. Juga di sini enak nih. Tapi gerimis. Udah dibilang berapa kali, bukan gitu. Kayang. Kami ini pendaki pemula ya. Kayak gitu, kayak yang orang itu. Apa? Angin. Nanti sampai di atas, bukan mati. Ditempelin pakai lilin ini. Yang koyak nih. Datar. Ya aku nemu ini. Ya wes. Ben. Pak pukul. 40 mdp lagi gas. Koper dong minum. Woi, tinggal masih 2 dan semoga ada orang di atas beli rokok. Enggak jadi lagi lagi. Kenapa? Jual aja saya pinggang. Beli rokok. Aduh, kenapa? Ini udah jam 15.44. Kita belum sampai. Karena kepotong hujan. Kepotong istirahat. Aku wis lempor mbak. Ini masih Minta aku wis ampun pokoknya. Aku ngerokok mana kok. yo mangkane. Perkiraan berapa menit? Mas ya. Masuk. Ini 2240. Aduh, biung. 240 mdpl. Lah kok topnya 2200. Enggak, wah nih, ya Pak, ngurangin lagi deh. Lagi belum stabil ini. Kan naik turun. 2160. Kurang akurat ya? Ya kan dia ke estimasinya kurang lebih 20 mdpl ke errornya. Ini 2160. Naik turunnya Bang ya? Heeh. Rusak lagi. Ini Bang, duluan. Berarti sekitar Wan. Setengah jam. 100 lagi. Setengah jam. Gila, pelong banget nih ngerokok Jam 6 kurang 15. Parah. Gila, estimasi jam 5. Badan udah ini nih, udah kedinginan. Kita start pendakian 8 Sebenarnya kita nggak terlalu istirahat. 8.20 Cuman karena kondisinya di hujan. 17.44 Corona aja nih. belum sampai juga. Paling sekitar setengah jam lagi lah. Terus maghrib nih. Oke guys, ini namanya tanjakan Cadas Pangeran. Ini benar-benar nanjak banget dan nggak recommended buat pemula. Dan ini harus skillnya dan juga yang pertama power mental fisiknya itu kuat banget. Dan ini kondisinya hujan, nggak mungkin untuk berteduh karena nggak ada tempat tidur. Mau buka mantel juga ribet nanti di naiknya terus sedikit ini. Petirnya mana? Semoga aman sampai tujuan. Luar biasa. Itu kondisi berkabut. Tetap dikit lagi, itu puncaknya. Itu. Iya. Setengah jam lagi lah. Nah ini yang
Jadi pagi udah disewa. Ini udah di. Oh, gimana? Jangan gaya kan. Wih, burung apa ini? Di kanan bulan di kiri. Jadi ini kalau misalkan kameranya goyang-goyang, aku minta maaf karena kalau pakai stabilizer lampu dari senternya nggak kelihatan. Lagi. Jadi ini sekitar 100 atau enggak 200 meter lagi. Tapi bawahnya nggak kelihatan. Gak usah apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Ya Allah, kira kesini sedih. So, terharu. Sini nih. Berapa tenda emang 3 ya? 3, sini 1, 2. Enggak, oh nyari yang datur ini mah. Sini lah kayaknya. Sini. Sini aja sini. Enggak datar gitu, Bang. Oh, depan situ? Bawah? Bawah dikit. Bawah ini aja Lalit, enak kayaknya. Sini biasanya. Minta tolong boleh nggak? Apa? Senterin. Di depan situ bisa. Ye, tubuh puncak Sagi sampai di jam. Ini puncaknya. Iya, Temi. Sampai di jam 18.58. Siap. Mantap. Suara itu nggak boleh hitam. Siap. Nah, sekarang nggak boleh hitam. Sekarang nggak boleh. Yang Indomaret. Ya. Iya. Nah, lihat labelnya. Kalian. Terima kasih. Kalau di cup nanti kena dia. Sodikap. Ini taruh di atas beneran. Oh, sudah sebentar.
Udah jam 6 pagi. Nggak kelihatan sunrise-nya. Kondisi di puncak. Itu tali sepatu itu di belakang gumpalan awan. Sunrise. Coba banget.